Terima kasih. Selamat pagi, Shalom. Halo. Mari kita mulai ibadah pagi hari ini. Kita satukan hati, kita tunduk kepala. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Engkau sungguh baik, teramat baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Engkau selalu melindungi kami, Engkau selalu menyertai kami dan menjagai kami Tuhan. Terima kasih untuk penjagaan dan perlindungan-Mu di sepanjang malam dan di pagi hari ini kami bangun dengan badan yang sehat, dengan kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini kami membuka hati dan membuka mata kami untuk menerima kasih karunia-Mu Tuhan. Untuk membuka hati kami Tuhan. Masuklah Tuhan. Dan kami percaya serta yakin Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Menjamah kami Tuhan Yesus. Dan apapun yang kami lakukan Tuhan, Engkau yang membuat berhasil. Berkati teman-teman yang melayani pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah kasih karunia-Mu dan tuntunan Roh Kudus selalu nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Siapa yang bagian PA Pak? Vivi. Silakan, Vi. Oke. Kita naikkan pujian ini tanpa musik ya, Bapak Ibu. Ya. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku, Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kau telah buktikan, Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan
bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini kami boleh datang ke rumah-Mu Tuhan. Duduk di bawah kaki-Mu. Bapa, biarlah Tuhan sebelum kami beraktivitas Tuhan, biar Engkau nyatakan tuntunan-Mu, biar Engkau berbicara-Mu setiap kami semua. Mari Tuhan, kiranya Tuhan Engkau mengurapi setiap kami semua yang datang Tuhan. Kami yang datang di hadirat-Mu, Engkau berkati kami semua. Dan juga sebentar hamba-Mu akan menaburkan kebenaran firman-Mu, biar Engkau berbicara buat masing-masing kami. Urapi kami yang mendengarkan juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami menyambut firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bu Vivi atas pujiannya. Sekarang kita akan mendengar sebagian dari firman yang akan disampaikan Pak Yogi. Silakan Pak Yogi. Oke, terima kasih Bu Ivon, terima kasih Bu Vivi. Selamat pagi semuanya, shalom, apa kabar? Halo semuanya, tetap semangat ya. Ya, Nah, pada kesempatan pagi yang indah ini, kita bersyukur karena kita boleh datang di hadirat Tuhan, kita boleh menaikkan puji-pujian, kita boleh menyembah Tuhan. Itu semuanya karena Tuhan baik dalam kehidupan kita ya. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam pembacaan Mazmur 116. Saya bacakan ya ayatnya ya. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita kasih judul renungan kita, Tuhan yang setia mendengar doa kita. Tuhan yang setia mendengarkan doa kita. Kita baca di ayat yang pertama. Nah, aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Nah, ayat yang kedua, sebab Ia menyedengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Nah, di dalam Mazmur 116 ayat 1 dan 2, di dalam ayat ini, Daud ini mengungkapkan bahwa dia itu mencintai Tuhan. Kenapa Daud mencintai Tuhan? Sebab Tuhan itu mendengarkan suara dan permohonan. Jadi Daud di dalam setiap kehidupannya, ia membungkukkan telinganya kepadaku.
maka aku akan berseru kepadanya seumur hidup. Nah, kita baca ayat selanjutnya. Tali-tali maut telah melilit aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Nah, dari ayat pembacaan ini kita belajar bahwa Daud menyatakan bahwa dia itu selalu mencintai Tuhan. Dengan tulus, ia tidak hanya menyembah Tuhan karena ia ingin mendapatkan sesuatu. Oleh sebab itu, seperti kita pada kesempatan pagi hari ini ya, kita datang di hadirat Tuhan, kita bersama-sama di dalam saat teduh berdoa bersama-sama, kita menyembah Tuhan bersama-sama, kita menaikkan pujian kepada Tuhan, penyembahan kita bersama-sama. Bukan karena kita ini kepingin mendapatkan sesuatu, bukan. Tetapi karena kita benar-benar mencintai Tuhan. Kalau kita benar-benar mencintai Tuhan, kita pasti akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita akan memberikan waktu kita akan memberikan perhatian kita akan memberikan kasih kita memberikan segenap hati kita hanya untuk Tuhan. Nah, Tuhan mendengarkan suara kita. Nah, ini yang harus kita ingat Bapak Ibu pada kesempatan pagi hari ini, bahwa Tuhan itu mendengarkan suara kita. Artinya Tuhan itu mendengarkan setiap apa yang kita doakan. Tuhan itu mendengarkan setiap apa yang kita serukan kepadanya. Kalau kita punya pergumulan, kita berseru kepada Tuhan. Kalau kita punya masalah, kita cerita kepada Tuhan. Kalau kita mengalami beban berat, kita sampaikan kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan itu mendengarkan setiapnya dengan telinganya kepada kita. Artinya apa? Tuhan itu memberikan telinganya kepada kita. Bahwa dia itu mau mendengar setiap apa yang menjadi doa-doa kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, kalau hari-hari ini kita banyak mengalami beban berat, kita banyak berseru kepada Tuhan. Bahwa Tuhan itu selalu mendengarkan doa kita. Dia tidak menjauh dari kita. Tapi sebaliknya, kitalah yang sering menjauh dari kita. Tuhan itu kepingin dekat dengan kita. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu, terus berseru kepada Tuhan. Tuhan itu mendengar seruan hati kita. Apapun hari-hari ini yang menjadi keluh kesah kita, apapun yang menjadi permohonan di dalam hidup kita, Tuhan mendengar. Dan Tuhan pasti, kalau sudah tiba waktunya, Tuhan pasti akan menjawab setiap doa-doa kita. Amin. Nah, Tuhan mendengarkan suara kita nih. Tuhan membungkukkan telinganya kepada kita. Ini berarti Tuhan itu selalu mendengarkan suara kita, Bapak Ibu. Dia kepingin selalu bersekutu bersama-sama dengan kita. Bahkan ketika kita merasa bahwa tidak ada yang mendengarkan kita. Jadi kalau hari-hari ini kita merasa sendirian, kita merasa menghadapi hidup ini sendirian, ketika kita merasa bahwa pergumulan kita seolah-olah kok kita ini merasa sendirian, tidak Bapak Ibu. Tuhan siap untuk mendengarkan seruan hati kita. Tuhan siap memberikan hatinya. Tuhan siap memberikan telinganya buat kita. Untuk kita menyampaikan apa yang menjadi harapan kita. Apa yang menjadi seruan hati kita. Tuhan. Nah, yang berikutnya, Tuhan telah melakukan banyak hal yang baik di dalam hidup kita, Bapak Ibu.
Ini perlu hal-hal yang baik dalam hidup kita. Ketika kita sakit, kita disembuhkan. Ketika kita merasa sendirian, Tuhan selalu menyertai kita. Ketika kita merasa tidak ada orang yang mau mendengar seruan hati kita, Tuhan mau memberikan telinganya buat kita. Nah, Tuhan itu baik di dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu, kita harus menyembah Tuhan dengan rasa syukur dan tulus. Ini yang bisa kita lakukan, Bapak Ibu. Ketika Tuhan itu begitu baik di dalam kehidupan kita, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita berikan kepada Tuhan? Kita harus menyembah Tuhan dengan rasa syukur, menyembah Tuhan dengan tulus, menyembah Tuhan tanpa paksaan. Berikan hidup kita, berikan penyembahan kita, berikan rasa syukur kita kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah begitu baik di dalam setiap kehidupan kita. Nah, Mazmur 116 ini mengajarkan kita untuk menyembah Tuhan dengan tulus. Untuk menyembah Tuhan dengan penuh rasa syukur. Bersyukur atas pertolongan Tuhan. Bersyukur atas berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan di dalam setiap kehidupan kita. Bersyukur Bapak Ibu. Dan percaya bahwa Tuhan itu selalu mendengarkan suara kita. Kita harus menyembah Tuhan dengan rasa syukur dan tulus. Berikan penyembahanmu setiap hari. Sebelum kita memulai aktivitas seperti pagi hari ini, kita datang bersama-sama, kita berkumpul bersama-sama di dalam saat teduh. Karena kita mau menyembah Tuhan, karena kita mau bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah menyertai kita sepanjang malam hingga pagi hari ini. Selanjutnya, kita minta pimpinan, penyertaan Tuhan sepanjang hari ini, mulai dari pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Terus kita bersyukur apapun yang akan kita hadapi hari-hari ini. Mungkin setelah kita melakukan saat teduh, kita melakukan segala aktivitas pekerjaan kita. Mungkin kita harus menghadapi setiap masalah yang ada. Jangan pernah takut. Sertakan semuanya di dalam kita. Tuhan pasti menyertai kita. Dia yang akan berjalan di depan kita. Dia yang akan selalu menyertai kita. Sehingga kita bisa kuat di dalam Tuhan. Sehingga kita bisa menyelesaikan segala pekerjaan kita, masalah kita bersama dengan Tuhan. Amin. Nah, yang berikutnya. Percayalah bahwa Tuhan itu selalu mendengarkan suara kita. Tuhan selalu mendengarkan suara kita. Kadang-kala kalau kita di dalam setiap kehidupan sehari-hari, ketika kita mengalami masalah, ketika kita cerita kepada suami kita, ketika kita cerita kepada istri kita, ketika kita cerita kepada saudara kita, teman kita, anak kita, belum tentu mereka mau mendengarkan keluh kesah kita. Belum tentu mereka mau mendengarkan apa yang menjadi masalah di dalam hidup. Tapi kalau kita cerita sama Tuhan, kalau kita menyerahkan segala sesuatunya sama Tuhan, Tuhan pasti mendengar. Tuhan pasti mendengarkan apa yang menjadi isi hati. Apa hari-hari ini yang menjadi pergumulan dalam hidupmu, Bapak Ibu? Tentang pekerjaan, tentang anak, tentang masalah-masalah, segala sesuatunya. Tuhan mendengarkan doa. Berdoa dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu. Mungkin kita belum mendapatkan jawaban doa. Tapi Tuhan sedang memproses. Tuhan sedang mempersiapkan yang terbaik buat kita semuanya. Ketika Tuhan menjawab doa-doa kita, Tuhan memberikan yang terbaik dalam hidup. Tuhan itu ingin selalu menyenangkan hati kita, Bapak Ibu. Tuhan tidak mau kita susah. Karena dia Bapa kita yang baik. Karena dia Bapa kita yang ada di dalam surga. Yang selalu memberikan telinganya, memberikan hidupnya, mengulurkan tangannya. Untuk selalu menolong kita. Nah ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan ia selalu siap mendengarkan doa kita.
Tuhan selalu siap, Bapak Ibu. Daud menyatakan bahwa ia akan berseru kepada Tuhan seumur hidup. Di dalam ayat yang kedua ya, sebab ia menyediakan telinganya kepadaku. Tuhan memberikan telinganya kepada Daud. Maka seumur hidupku, Daud berkata, maka seumur hidupku aku akan berseru kepada. Bagaimanakah dengan kita? Apakah seumur hidup kita mau terus menyembah Tuhan? Apakah seumur hidup kita mau terus berseru kepada Tuhan? Terus berharap kepada Tuhan. Mungkin hari-hari ini kita belum mendapatkan jawaban atas doa-doa kita. Tapi terus berseru, terus menyembah Tuhan. Terus bersyukur kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan pasti akan mendengar doa. Tuhan pasti akan menjawab doa. Karena kita tidak jemu-jemunya berseru. Yang seperti ini, seperti ayat yang kedua dikatakan bahwa maka seumur hidupku akan berseru kepada-Mu. Daud seumur hidupnya akan selalu berseru kepada Tuhan. Artinya dia selalu menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Artinya dia selalu berharap kepada Tuhan. Kepada siapa lagi Daud harus berdoa? Kepada siapa lagi Daud harus berseru kepada siapa? Selain kepada Tuhan. Begitu juga hidup kita. Selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup. Ya. Yang berikutnya, seumur hidupnya ini berarti bahwa kita harus terus-menerus berdoa kepada Tuhan Bapak Ibu. Dan percaya bahwa doa kita itu akan didengar. Terus-menerus berdoa kepada Tuhan. Jangan pernah jemu-jemu. Jangan pernah menyerah. Sampai kapan? Ya sampai seumur hidup kita Bapak Ibu. Seringkali kita kalau tidak mendapatkan jawaban doa kita sudah menyerah. Buat apa aku berdoa? Aku loh sudah berdoa bertahun-tahun tapi Tuhan tidak pernah mendengarkan doa. Itu yang tidak kita lakukan. Yang harus kita lakukan adalah terus dan terus dan terus. Walaupun Tuhan belum menjawab. Terus naikkan itu doa. Pasti. Nah ini, kita tidak jangan ragu Tuhan. Karena kita percaya. Kalau kita tidak percaya, kita akan ragu-ragu. Tapi kalau kita percaya, kita tidak boleh ragu-ragu. Berdoa dengan tulus, berdoa dengan ucapan syukur. Berdoa dengan tekun. Berdoa karena Tuhan itu selalu siap mendengarkan. Tuhan selalu siap untuk kita. Tuhan selalu membela hidup kita. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita harus menanggapi kesetiaan Tuhan di dalam mendengarkan doa. Tuhan itu setia Bapak Ibu di dalam setiap kehidupan kita. Nah, bagaimana kita harus menanggapi kesetiaan Tuhan di dalam mendengarkan? Kita harus menyembah Tuhan dengan tulus dan rasa syukur. Kita harus percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang adil, Tuhan yang selalu memberikan yang terbaik bagi hidup kita. Mazmur 116 juga mengajarkan kita bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia mendengarkan doa kita. Kita harus percaya bahwa doa kita akan didengarkan dan bahwa Tuhan selalu siap untuk membantu. Garis bawahi, Tuhan siap membantu. Tuhan siap menolong kita. Tuhan siap berjalan bersama dengan kita. Apapun yang akan kita lalui. Percayalah Tuhan ada bersama kita. Jangan takut menghadapi kehidupan ini. Karena Tuhan selalu bersama. Seringkali saya pun juga dalam kehidupan sehari-hari, ketika saya mengalami ketakutan, ketika saya mengalami keraguan-raguan, saya selalu ingat, iya ya, ada Tuhan kok bersama-sama dengan. Iya ya, Tuhan selalu menggandeng tanganku. Iya ya, Tuhan selalu menyertai aku. Kenapa aku harus takut? Karena Tuhan sudah memberikan hidupnya kepada aku.
Sekarang bagaimana tinggal kita merespon terhadap Tuhan. Melalui setiap penyembahan kita rasa syukur. Berikan yang terbaik. Yang selanjutnya, Tuhan selalu siap untuk dan percaya Tuhan selalu baik dalam kita tidak dilakukan adil oleh siapapun. Percaya Tuhan akan selalu memberikan keadilan di dalam setiap kehidupan. Mungkin kita belum merasakan keadilan itu dalam kehidupan, tapi Tuhan sedang memproses. Tuhan sedang mempersiapkan semuanya untuk Tuhan selalu memberikan yang terbaik dalam. Karena Dia adalah Tuhan yang baik dan adil. Jika saat ini ada di antara kita yang sedang menghadapi masalah besar, ada berita baik yang ingin Tuhan sampaikan. Yaitu apa? Bahwa Dia adalah Tuhan yang mendengar. Tuhan adalah Tuhan yang Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Jangan pernah merasa bahwa kita jauh dari Tuhan. Jangan merasa bahwa mana Tuhan tidak menolong aku. Jangan. Tapi Tuhan selalu mendengar. Dia selalu bersama-sama. Dia setia mendengarkan setiap keluh kesah kita dan doa-doa kita. Karena Tuhan begitu mengasihi. Tuhan sayang sama kita. Tuhan begitu mengasihi kita. Oleh karena itu, meskipun pergumulan hidup kita belum dijawab oleh Tuhan, begitu beban berat di dalam hidup kita, janganlah takut. Percaya saja dan berserulah kepada Tuhan. Sebab Dia pasti mendengarkan dan kita berserah di dalam naungan. Dan Dia akan membawa kita terbang tinggi dengan sayap. Terus berharap pada Tuhan pada kita. Karena Tuhan itu setia mendengarkan doa. Kita akan dibawa terbang tinggi oleh Tuhan untuk bisa mengatasi setiap masalah-masalah kita. Kita dibawa terbang tinggi untuk melampaui apa yang menjadi kendala dalam kehidupan. Supaya kita bisa melihat kemuliaan Tuhan. Supaya kita bisa melihat pertolongan. Kita akan dibawa terbang melampaui semua perenungan pada kesempatan pagi yang indah ini. Kita renungkan bersama-sama. Kita bawa hidup kita kepada Tuhan. Kita percaya apa yang kita doakan semuanya sudah didengar oleh Tuhan. Tinggal tunggu waktu yang terbaik untuk Tuhan menjawab doa-doa. Ungkapkan cinta kita kepada Tuhan dengan melalui apa? Pujian dan penyembahan kita. Doa kita. Nah, itu aja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Biarlah perundungan firman Tuhan di dalam Mazmur 119 ini boleh memberkati kita, boleh memberikan kekuatan buat kita dalam menghadapi segala sesuatunya. Bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu adil, Tuhan itu setia, dan Tuhan selalu mendengarkan setiap doa-doa. Percaya, Tuhan memberkati. Terima kasih. Silakan Bu Ivon. Amin. Terima kasih Pak Yongwe atas firman-Nya yang semangat, membuat semangat ya. Luar biasa ya. Jadi apapun yang menjadi pergumulan kita, apapun yang menjadi kebutuhan kita, Tuhan itu pasti mengabulkan. Mungkin saat ini doa-doa kita belum dijawab. Itu bukan berarti Tuhan tidak mendengar doa-doa, seruan doa-doa. Tetapi Tuhan tuh menunggu hati kita gitu loh. Ya apa sih responmu masih belum tak jawab. Apakah kamu masih terus mengasihi aku? Apakah kamu berhenti di situ? Nah, Tuhan tuh masih melihat. Tapi di saat masih belum mengabulkan doa-doa kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita.
si menopang kita. Itu sudah terbukti ya. Enggak saya, enggak semuanya pasti ditopang sama Tuhan Yesus. Tapi tetap berharap dan berseru. Terima kasih Pak Yongwi untuk firman-Nya. Kita akan berdoa bagi bangsa dan negara. Saya bisa minta tolong